Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mezbah Doa malam hari ini. Mari kita pergunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita berdoa bersama-sama. Ajak keluargamu, sanak, anak-anak, dan seluruh kerabat yang ada masuk dalam Mezbah Doa. Kita berseru, duduk menyembah Tuhan adalah keindahan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan dan mendengar, punya pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pasti mau menuntun setiap kita. Mari kita rendahkan hati kita menyembah Tuhan. Ya, kita datang, kita senang memberikan penyembahan yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Kau sungguh baik. Benar Tuhan, Yesus, benar Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kami mau menyembah. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oralamu Shidianarana lamu Shikarana
Rala barana lamu Ikarara lamaya se Haleluya Shikanara lamaya so Srigana lamaya se Haleluya Terima kasih Shakanara lamu Shiryanara lamu Kami rindu memberikan penyembahan yang terbaik. Kami rindu memberi korban ucapan syukur. Kami rindu Tuhan. Orala bataka darala basekeri kanara rokamoshe kanara lamota kanara. Kami rindu mempersembahkan persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, ajari supaya kami bisa berkorban, mempersembahkan korban pujian kepadamu. Tolong kami, biarlah Roh Kudus menolong kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, layak Kau Tuhan. Biarkan kami mempersembahkan korban pujian bagi nama-Mu. Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Yes. Ku rindu Kau selalu. Kami rindu akan kehadiran-Mu Tuhan. Dalam hidupku. Kami mau berkata Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hidupku, jamah hatiku, jalikanku, jalikanku, jamalah, jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus,
Kami sembah Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Yesus. Namamu yang terpuji, namamu yang terhebat. Kami mengakui Engkau Yesus Tuhan. Namamu lebih dari segalanya. Yesus Tuhan. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. All the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, Hear your people sing, King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Ya, namamu yang kudus ya Tuhan. yes, Lord. Selama-lamanya Engkau adalah kudus. Kora kara kara kara, papa rapa kokara, kora kara kara, sekede de kara kara kara, kora kara kara kara. Aku berdoa Engkau yang mentahirkan setiap kami, supaya lewat mesbah doa ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Setiap orang kora yang menyaksikan ini, yang terlibat Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kara. Korara Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, kora-kara kekudusan, kekudusan-Mu ya Tuhan, kekudusan-Mu ya Tuhan, kekudusan. Kora-kara, kora-kara, papa kokara, sekedede kara-kara, kora-kara. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kora-kara, biar malam ini kami melihat Tuhan. Kami melihat. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Berkata-katalah dan nyatakan isi hati-Mu. Ya. Berikan kami hati yang percaya. Telinga yang mendengar. Dan kami mencondongkan hati kami untuk melakukan segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus.
Amin. Shalom saudara, bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan selalu baik. Amin. Walaupun ada yang bilang Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Tetapi saudara anggota kerajaan surga, keadaannya selalu baik. Amin. Mari kita belajar, saudara, satu kebenaran yang Yesus ajarkan. Dan Yesus berkata, dia Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Mari saudara baca. Yesus mengajarkan ada beda antara melayani Tuhan ya dan melayani pekerjaan Tuhan. Yes. Silakan ayat yang ke-34, Bu. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus mengajar kita ada dua cara untuk bisa berkenan kepada Bapa. Nomor satu, melakukan kehendak Dia. Melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ada perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Gitu ya. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara pasti mendapat instruksi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang melakukan pekerjaan Tuhan belum tentu menerima instruksi yang datang dari Tuhan. Yang sehat gimana, Pak? Yang sehat melakukan pekerjaan Tuhan adalah hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Hasil cara kita melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan duluan, baru melakukan atau melayani atau menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, ada 4 cara melayani Tuhan ya. Jadi ada 4 hal yang penting cara untuk melayani Tuhan. Yakni yang pertama adalah berdoa dan membaca firman. Itu saat teduh atau saudara saudara punya quiet time. Praise, menyembah Tuhan ya. Quiet time itu saudara berdoa dan membaca firman. Yang kedua, kita itu bisa melayani Tuhan dengan berpuasa. Berpuasa bukan makanan saja, tapi berpuasa dari kemarahan. Saudara pengen marah tapi saudara bisa puasa. Aku punya hak marah tapi saya puasa. Ini puasa daging. Puasa juga bisa berarti puasa makan. Kalau saudara puasa makan itu mengekang keinginanmu rakus makan, lalu digantikan dengan jam doa. Gitu, itu puasa. Puasa itu misalnya saudara suka shopping. Nah, puasa artinya apa? Artinya saudara tidak shopping. Saudara suka apa lagi? Pokoknya saudara yang membuat memuaskan mata saudara dan saudara bisa berpuasa, itu melayani Tuhan. Semua yang saudara hentikan daging saudara, ya, saudara nggak mau disakiti orang, Anda pengen balas, tapi Anda tidak, Mas, Anda puasa. Itu juga melayani Tuhan. Karena Anda tidak melayani dagingmu. Orang yang melayani Tuhan, dia tidak melayani dagingnya. Oke, yang ketiga, gimana caranya saya melayani Tuhan? Dengan memberi atau giving. Ya, jadi yang pertama tadi praying atau quiet time. Yang kedua itu fasting. Yang ketiga adalah giving dengan cara saudara memberi. Memberi waktu saudara, memberi uang saudara, memberi karunia yang Tuhan beri, saudara pakai lagi untuk melayani Tuhan. Memberi, ya. Dan yang keempat adalah sacrifice. Sacrifice ini adalah cara saudara rela berkorban. Ya. Berkorban untuk
satu nilai yang lebih tinggi. Nah, itu sacrifice. Jadi saya dari 4 ini, saya mau bicara satu saja, yakni the power of sacrifice. Saudara, kalau saudara tuh berkorban, itu saudara punya nilai. Saya mulai dulu ya, saya terjemahkan dulu. Jadi judulnya hari ini adalah The Power of Sacrifice. Pak, sacrifice itu apa? Sacrifice itu adalah memberikan atau mempersembahkan sesuatu yang berharga untuk tujuan yang lebih tinggi dan lebih mulia. Jadi saudara itu belajar memberikan atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ini caranya saudara melayani Tuhan ya. Bukan melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Saudara persembahkan sesuatu untuk sesuatu nilai yang lebih tinggi dari hidup saudara. Saya akan mulai ada bermacam-macam sacrifice ya. Pak, banyak orang sacrifice pikirnya duit aja, bukan. Banyak. Saya akan coba Ibu Flora membaca Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ibrani ayat pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Yang ke-4. Sebentar. Itu bagian bentar ya. Ibrani 11 ya. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Lihat ya, kalimat ini bagus. Karena iman, Habil mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Jadi nomor 1, faith is sacrifice. Jadi saudara itu melangkah dengan iman, itu adalah sebuah korban. Pengorbanan. Kenapa sekarang saya balik ya? Saya balik. Kenapa persembahan Habil lebih berkenan daripada persembahan Kain? Saudara perhatikan. Ditulis Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Padahal, kenapa dia mempersembahkan lebih baik? Ada yang berkata kepada saya, oh karena dia mempersembahkan kambing dan domba. Karena Tuhan itu senang dengan persembahan berupa binatang. Itu senang. Pertanyaannya, oh karena Kain tidak mempersembahkan binatang, dia mempersembahkan hasil panennya dia. Tapi saudara jangan salah, di dalam persembahan perjanjian lama, kecuali kambing, lembu, sapi, juga ada tepung, ada. Ya, persembahan yang diberikan seberkas gandum, buah delima, ada. Kalau waktu saudara persembahan buah bungaran, itu semua buah di persembahan. Hasil pertanian, kambing dan domba. Jadi persembahan sebenarnya apa saja bisa. Pertanyaan kenapa kok iman? Karena iman, Habil mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian bahwa ya benar. Kenapa Allah kok berkenan kepada persembahan Kain? Persembahan Habil dan dia tidak berkenan kepada persembahan Kain. Nah sekarang perhatikan yang ini. Kenapa kok persembahan Habil lebih disukai Tuhan? Karena Habil, perhatikan ya, dia mempersembahkan apa yang disukai Tuhan. Kalau dia selalu mengutamakan langkah apa yang disukai Tuhan, dan saudara berikan itu kepada Tuhan, bukan memberi persembahan itu adalah sesuatu yang ada. Kain mempersembahkan sesuatu yang persembahan yang dia suka, yang dia senang, dia persembahkan. Habil. Kain. Kalau Habil, dia mempersembahkan apa yang Tuhan senang.
Jadi sekalipun dia tidak senang, tapi kalau itu menyenangkan Tuhan, maka dia rela mempersembahkan. Perhatikan ya. Jadi iman itu adalah sacrifice, atau faith is sacrifice. Jadi iman itu, langkah iman itu juga adalah sebuah sacrifice, pengorbanan. Jadi belum tentu, kadang-kadang ada orang yang datang ya melayani Tuhan, dan melayani Tuhan bukan melayani pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan karena kita belum tentu kita suka, tetapi apa yang disukai oleh Tuhan. Kalau saudara, dan itu yang menyebabkan bagaimana akhirnya Kain diketahui, dia akhirnya marah. Itu artinya dia tidak mencari perkenanan Tuhan. Tuhan sudah bilang, Kain, kamu kalau hatimu itu benar, hatimu baik, sebenarnya persembahanmu juga diterima. Tapi kamu nggak mencari persembahan yang menyenangkan Tuhan. Karena, perhatikan ya, karena iman Habil berkenan. Iman itu, karena imannya Habil, dia berkenan kepada Tuhan. Iman itu melakukan segala sesuatu yang di luar dari apa yang dia lihat, yang dia mampu lakukan, tapi dia melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kenapa Habil belajar mempersembahkan korban kepada Tuhan? Dia belajar seperti bapaknya. Dia lihat kalau bapaknya mempersembahkan korban binatang, dia belajar niru. Oh, Tuhan tuh senang lakukan persembahan itu. Makanya jangan heran kalau Habil persembahannya dia diterima oleh Tuhan. Nah, sekarang kita belajar ya. Jadi kalau begitu Pak, apa yang saya pelajari? Jangan mempersembahkan kepada Tuhan itu asal-asalan. Coba ya kita buka. Tuhan tuh bukan marah cuman kepada Kain gitu ya. Dia mempersembahkan apa yang dia suka. Jangan mempersembahkan kepada Tuhan apa yang kita suka, tapi apa yang Tuhan suka. Coba ya buka. Maleakhi pasal pertama ayat 6 sampai ayat 14. Maleakhi Pasal 1, Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Pelan-pelan kita baca. Supaya kita bisa belajar. Jadi kalau saudara melakukan segala sesuatu itu harus dengan iman. Mari baca ya, dengan baik. Coba Maleakhi 1 ayat 4. Ya, mulai ayat 6 sampai 14. Mulai ayat 6 sampai ayat 14. Ya, silakan. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Ya. Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudara perhatikan ya, kalau saudara membaca di Maleakhi pasal yang pertama ini, saudara akan belajar bahwa di ayat Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-6, Tuhan itu sampai kalau aku ini bapak, kamu anak. Bagaimana kamu menaruh hormatku? Kalau aku ini bapak, ya dia bilang, kamu anak, kamu harus menaruh hormat. Tapi firman Tuhan berkata, tapi kamu nggak menaruh itu. Nggak. Firman Tuhan semesta, hai para imam, kamu menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana? Coba ya, Tuhan sampai memberikan penjelasan. Kalau di dalam Ibrani tadi, Tuhan nggak terlalu menjelaskan. Kita cuma tahu bahwa hatinya tidak bagus si Kain itu. Nah, sekarang persembahannya juga ada yang Tuhan suka, ada yang kita senang. Apa yang, coba ayat 7. Ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya?
Dengan Lihat, cara ya. menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Lihat, dia mempersembahkan roti, tapi rotinya cemar. Roti yang bagus untuk dia makan. Roti yang udah bukan busuk sih, roti yang cemar untuk Tuhan. Itu kan, saudara, apa yang dia senang aja. Apa yang menurut dia senang itu yang dilakukan. Saudara, belajarlah ya, karena kalau saudara sacrifice, itu ada kuasanya, saudara. Amin. Ada kuasanya. Nanti kita belajar. Sekarang ayat 8. Itu roti ya. Tuhan bilang, yang aku senang rotinya kudus. Sekarang bagaimana dengan binatang? Jadi Tuhan perhatikan ya, bukan persembahannya, rotinya, atau hasil ladang dari Kain tadi yang nggak disukai Tuhan. Tapi persembahan yang bagaimana yang Tuhan suka. Itu yang kita mesti cari. Karena sekarang sama mempersembahkan kambing atau domba, tapi ada yang salah. Coba Ibu Flora baca ayat 8. Ayat 8. Maleakhi 1 ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Coba lihat, dia mempersembahkan seperti seperti Habil, binatang. Kalau tadi seperti Kain. Jadi kalau kita mempunyai anggapan bahwa persembahan Kain tidak diterima oleh karena persembahannya dari hasil tanaman, itu tidak biblical. Tapi ini penjelasan lebih real. Gimana sih yang Tuhan suka? Yang Tuhan suka kalau mempersembahkan roti, ini berarti persembahannya dari hasil apa? Tanaman. Tapi kamu cemar. Rotinya nggak yang bagus, nggak yang kudus. Sekarang yang binatang. Persembahan Habil diterima. Kenapa persembahan orang-orang pada orang Israel pada waktu itu tidak diterima? Dan sampai Tuhan bicara kepada Nabi Maleakhi, karena mereka mempersembahkan binatang tapi apa? Cemar. Buta. Jadi binatang yang buta itu Tuhan nggak suka dong. Kenapa kok Tuhan marah? Bukannya binatang bukan dibunuh juga mati. Cuma disembelih juga sama Tuhan. Keluar darahnya, juga lemak-lemaknya juga. Perhatikan ya. Lemaknya juga disesat, Tuhan juga kan nggak lihat, nggak ngambil matanya. Kenapa sih Tuhan marah? Bukan itu. Itu sikap dalam melayani Tuhan. Kamu mesti punya sikap always give the best for Him. Selalu beri yang terbaik dulu untuk Tuhan. Itu yang melahirkan kamu punya relation dengan Tuhan semakin intim. See ya? Jadi bukan karena bukan kambing. Ini domba, persembahan domba harusnya berkenan. Domba buta. Jadi memang Tuhan itu memang pengen persembahan yang saudara mesti belajar caranya. Apa yang Tuhan suka, bukan apa yang aku suka. Bukan apa yang aku berkenan, tapi apa yang Tuhan berkenan. Coba lihat lagi ayat yang berikutnya. Silakan, ayat Bu. Yang ke-8 ya, bagian berikutnya. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Sampai Tuhan itu memberi penjelasan ya kepada orang Israel lewat Maleakhi. Coba kamu memberikan mata buta, kamu memberikan kambing, ya domba, tapi ternyata yang timpang. Mungkin orang Israel apa sih bedanya Tuhan? Yang berdasarkan kambing. Nah, motivasi inilah yang tidak berkenan di hati Tuhan. Perhatikan ya. Karena kambing yang bagus untuk dia, kambing yang jelek untuk Tuhan. Nah ini, saudara, kalau aku ini kan melayani Tuhan. Tuhan itu tidak mau yang sisa dari saudara. Chat ya, chat. Tuhan tidak mau dari kita yang sisa. Tuhan mau yang utama. Saudara belajar ya satu kebenaran nih. Tuhan tidak mau dari kita yang sisa, tapi Dia mau yang utama. Dia nggak mau waktu sisa saudara. Dia nggak mau saudara baca Alkitab nanti ya Tuhan ya. Pokoknya kalau aku sempat nggak bisa. Itu sama dengan Kain. Kamu harus punya waktu Tuhan. Aku mau taruh
Tuhan waktu yang utama. Dan yang pertama, jadi bangun tidur sebelum melakukan apa-apa, baca firman, datang sama Tuhan, berdoa, dengerin Tuhan. Nah, saudara, kalau memberikan persembahan itu yang terbaik. Ini lukisan ya, saudara. Ini dalam perjanjian lama itu selalu gambaran dari apa yang terjadi dalam perjanjian baru. Nah, kalau HOB, sekarang kita ngerti karena Alkitab ada ya. Nah, saudara sepupu kita, kaum Kedar, mereka kalau Idul Adha, itu mereka mempersembahkan kambing. Dan mereka tuh cari loh, nggak mau yang matanya buta, nggak mau dibeli. Terus apalagi kakinya pincang, nggak laku. Bahkan kalau ada yang itunya ya harus jantan dan itu, saudara, yang bertanduk. Ya? Wih, kalau yang bertanduk tuh laku, saudara, 3,5 juta, 4 juta gitu. Kalau yang cacat nggak laku, nggak lagi. Wong orang sampai Tuhan berkata, bupatimu aja nggak mau. Kamu nggak beroleh penghormatan dari bupati. Bupatimu nggak berkenan. Bupati aja nggak berkenan. Coba bayangkan Yesus sampai Bapak sampai mengajar ini kepada kita. Bupati sampai Tuhan merendahkan dirinya. Lu bupati aja nggak suka. Apalagi aku Allah semesta alam. Coba bayangkan. Betapa jahatnya orang-orang caranya. Makanya saudara, pelajaran tentang ini jarang diajar. Ya, jarang diajar di dalam kekristenan masa kini. Karena untuk belajar berkorban, menyenangkan Tuhan. Karena korban itu menyenangkan Tuhan. Amin. Semua. Karena kenapa korban? Karena saudara tidak melakukan berdasarkan apa yang aku suka, yang kamu suka. Tetapi kamu sacrifice. Karena kamu memberi apa yang Tuhan suka. Kenapa sih Pak? Tuhan tuh kok suka yang terbaik? Ya dia layak. Dia layak. Makanya saudara, persembahan yang terbaik. Makanya judulnya adalah The Power of Sacrifice. Sebab kalau saudara memberi yang terbaik, perkenanan Tuhan itu turun. Amin. Oke ya, lanjut ayatnya Bu, supaya jelas Bu. Oke, lanjutnya. Ayat yang ke-9. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal ini. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya matahari, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta. Kenapa kok Tuhan pengen yang terbaik? Dan dia jelaskan dia mau yang utama dari kita. Karena dia bilang gini, sebab namaku besar. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Engkau layak Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Sampai Tuhan berkata, namaku itu besar. Amin. Namaku itu besar di antara bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Tuhan itu besar, dia layaklah. Dia lebih besar dari bupati, dia lebih besar dari gubernur, dia lebih besar daripada presiden, dia lebih besar daripada raja. Sebab dia raja di atas segala raja. Dia layak untuk menerima yang terbaik. Saudara sekarang ngerti ya kenapa persembahan Kain nggak diterima, tapi persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Nah, kalau saudara, Tuhan itu kenapa sih Tuhan senang yang utama? Karena dia mau mengajari saudara untuk rela berkorban. Gitu ya. Kalau saudara rela berkorban, waktu korban saudara berikan, itu mujizat lalu terjadi. Ada banyak perkara-perkara ajaib yang terjadi dalam hidup saudara. Makanya there is a power. Perkenanan Tuhan. Kenapa Habel berkenan? Kenapa ada persembahan yang satu diterima, yang satu tidak? Sama-sama saudara membaca Alkitab. Tapi saudara membaca Alkitab di saat yang prime time dengan baca Alkitab sambil jalan, itu beda. Beda. Hasilnya beda. Apalagi kalau saudara, kalau saya baru baca Alkitab, terus selesai baca Alkitab, saya nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba waktu saya mulai pegang gitar dan saya mulai menceritakan firman yang tadi saya baca, tiba-tiba saya dapat rema. Kenapa? Ya karena saya belajar mengutamakan Tuhan. Makanya saudara, saya paling senang kalau pagi itu prioritas baca Alkitab, prioritas berdoa, prioritas menyenangkan hati Tuhan. Dan kadang-kadang berdoa, kadang-kadang saya duduk di kursi, sometimes tuh Tuhan senang kalau saya berlutut. Tuhan senang tuh, makanya saya suka berlutut. Kadang-kadang berlutut, saya kadang-kadang sujud. Untuk apa? Tuhan tuh layak menerima. Karena kenapa aku sujud? Aku ini siapa Tuhan? Aku ini siapa? Kok engkau perhatikan? Aku ini siapa Tuhan? Coba saudara. Saudara kalau kayak gitu, Tuhan itu senang. Nanti Tuhan kalau saudara kalau belajar menyenangkan, ini kan cara melayani Tuhan. Ya, ada 4 tadi cara melayani Tuhan. Saya baru bicara satu saja, yakni sacrifice. Oke. Sekarang kita belajar yang kedua. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat kedua. Kita belajar ya, kalau tadi hidup orang Israel, hidup Habil, hidup Kain, kita bicara tentang faith is sacrifice. Sekarang yang kedua. Silakan baca Kejadian 22, Ibu Flora. Kejadian 22. Ayat yang pertama dan ayat kedua. Oke. Ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wow. Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih. Perhatikan garis bawah itu. Yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke Gunung Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai apa saudara situ? Korban. Perhatikan. Jadi yang kedua, love is sacrifice. Jadi Tuhan itu selalu membawa kepada saudara sebuah pilihan. Waktu Tuhan memberikan berkat kepada Abraham berupa anak. Saudara, saya tanya saudara, kira-kira senang nggak saudara? Sangat senang. Dia anak lahir di masa tuanya dan anak yang lahir berupa mujizat.
Saya yakin dia cintanya itu ya, ini seperti saya, anak saya cuma satu. Jadi saya tuh nggak ada pilihan. Anak satu itu nggak ada pilihan. Saya suka bercanda sama anak saya. Kalau dia malas belajar, saya bilang gini. Saya bilang, nak, kamu kalau malas belajar jadi goblok, ya kalau anak papa 5, ya nggak apa-apa. Masih ada 4 yang pinter. Terus anak saya marah, saudara. Papa, kok begitu? Iya, karena papa cuma 1, jadi papa berharap kamu mau belajar. Terus langsung belajar. Karena anak 1 itu didiknya nggak gampang. Didiknya nggak gampang. Lulus S1, ya, lulus S2 itu nggak gampang, harus dimotivasi. Saya yakin tuh Abraham lagi seneng-senengnya, sayang itu ditulis tuh. Anak yang engkau kasihi. Kenapa sih sampai ditulis anak yang engkau kasihi? Karena Tuhan mau compare. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi Ishak? Wah, ini berat, saudara. Berat. Jadi love is sacrifice. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, tapi Tuhan bilang korbankan itu. It's not easy. Gak gampang. Abraham, saya, saudara mungkin ya, istrinya pun diceritain mungkin, gila kamu Abraham. Masa sih? Ini kan pemberian Tuhan, masa sih? Tapi kalau saudara membaca kitab Ibrani, Abraham berkata, Abraham dengan iman, dia naik ke atas gunung Moria. Ini kepercayaan dia yang ditulis oleh penulis Ibrani. Kalaupun nanti lehernya itu dipotong, dan benar-benar potong, Tuhan bisa nyambung lagi. Itu kepercayaan Abraham. Kenapa kok Abraham? Lowang aku lihat istriku sudah mati haid kok. Istriku sudah tidak mungkin punya anak. Tuhan bisa kok bikin punya anak. Anakku juga sama, kalau Tuhan suruh aku persembahkan, aku mau lebih mengasihi Tuhan. Gak mudah. Gak mudah, gak gampang. Gak mudah. Saya tahu gak mudah. Kira-kira Abraham waktu mau naik dia nyanyi gini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan mata tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Abraham diuji. Apakah kamu mengasihi aku lebih dari semuanya? Kira-kira dia waktu naik ke gunung Moria, dia nyanyi lagu itu. Dia nyanyi, pas nyanyi, dia gini, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Waktu dia nyanyi itu, dia sedang membayangkan anaknya yang dicintainya. Apakah aku benar bisa mengasihi Tuhan lebih daripada anakku yang dicintai? Jadi Abraham diuji, dan kata love atau kata kasih itu pertama kali muncul di dalam perikop, ya di dalam perikop ini. Jadi kasih, love is sacrifice. Jadi cinta kita kepada Tuhan juga membutuhkan sebuah pengorbanan. Dan Tuhan itu nguji kita, apakah kita cinta Tuhan itu lebih dari semua yang ada di muka bumi. Dan itu ada tesnya semua. Dan karena kasih, karena cinta, makanya saudara dan saya ini rela. Saudara, saya
cerita ya, pelan-pelan supaya saudara bisa ngerti. Pak, tanah 12 hektar, mujizat itu terjadinya waktu kapan, Pak? Dimulai pada waktu saya memberikan persembahan yang tidak pernah saya lakukan, yaitu persembahan sulung yang tidak pernah saya lakukan. Seluruh berkat yang saya terima di bulan Januari, saya serahkan. Semua hasil pekerjaan yang mengeluarkan hasil itu, saya serahkan kepada Tuhan. Waktu saya serahkan, itu udah berat tuh. Kenapa serahkan? Ya karena cinta. Ingat ya, karena kalau Tuhan pengen dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10, persembahkanlah seluruh persembahanmu kepada Tuhan. Maka ketika saya mempersembahkan itu, timbul mujizat. Mujizatnya apa, saudara? Tiba-tiba saya masih ingat Tuhan bicara begini. Kalau kamu pengen melihat mujizat yang belum pernah kamu lihat, kamu belajar memberi yang belum pernah kamu beri. Nah, saya belum pernah tuh memberi persembahan sulung. Biasanya saya memberi persembahan sulung itu sejumput atau sebagian berkas ya, atau sebagian. Tapi kali ini saya tahu ketika Pak Niko bercerita dia belajar sacrifice, memberi seluruhnya, saya belajar juga memberi seluruhnya. Tiba-tiba datanglah tanah 4.500. Sertifikatnya udah atas nama saya. Tanah itu sertifikatnya udah atas nama saya. Dan jemaat kasih kepada saya. Ketika saya dikasih, saya kasih ke Ibu Flora. Lalu saya berdoa, Tuhan, ini tanah 4.500 ini untuk apa ya? Saudara, ya semua orang yang senang dapat tanah, dapat aset, ya toh. Orang dapat tanah 1.000 meter aja senang, gitu. 100 meter aja senang, apalagi 4.500 meter. Senang. Tetapi ketika saya bagi berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, bukankah kamu rindu gereja sedang berdoa untuk tanah 12 hektar? Oh iya Tuhan, saya rindu. Kalau kamu rindu gereja dapat tanah 12 hektar, maka jadikanlah tanah 4.500 itu menjadi persembahan sulung kembali. Saya tanya saudara, mudah atau gampang? Coba tulis ya. Tulis chat, mudah atau gampang? Kok mudah atau gampang? Mudah atau sukar ya? Jadi jawabnya atau. Mudah atau sukar? Coba ya jawab ya. Jawab, jangan jawab atau kata Bu Flora ya. Mudah atau sukar? Coba jawab. Menyerahkan 4.500 tanah yang baru dipegang beberapa hari. Saya mungkin bisa bikin apa gitu ya. Coba chat ya. Saudara akan berkata, sukar. Tidak mudah, ya sama gitu kan. Sukar, sulit Pak, susah. Tetapi ingat ya, belajar mempersembahkan itu bukan apa yang kita suka, tapi ya, apa yang Tuhan suka. Nah, karena saya mengasihi Tuhan, ternyata Tuhan bertanya kan, apakah saya mengasihi tanah lebih daripada saya mengasihi Tuhan? Ya kalau memang saya bilang saya mengasihi Tuhan, sama seperti Abraham berkata, lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Berarti dengan kata lain pada waktu kita berkata, Tuhan aku beringin Tuhan itu lebih dari segalanya. Berarti ya tanah itu ya jauh daripada perbandingannya dengan cintaku kepada Tuhan. Ya saya bilang Ibu Flora, untung Ibu Flora tidak matre. Saudara. Saya bersyukur istri saya tidak matre. Makanya mudah. Lalu saya persembahkan di depan elder semua, di kaki mereka. Dan saya taruh, lalu kemudian mereka mendoakan tumpang tangan dan sebagai sebuah sacrifice. Love is sacrifice. Saudara tahu? Akhirnya semua orang
yang punya pengalaman love is sacrifice, dia akan bertemu dengan Jehovah Jireh di atas Gunung Moria. Lihat ya, saya mau jelaskan lebih dekat. Orang yang mengasihi Tuhan lebih dari semua yang dia punya di dunia ini, dan dia lebih mencintai Tuhan, dan Tuhan pasti akan tes. Dapat harta, dapat apa, keduduk, Tuhan akan tes itu semuanya. Dan ketika kita serahkan, saudara tahu, saya mengalami seperti Abraham mengalami. Di atas Gunung Moria, dia mau memotong leher anaknya, tiba-tiba, saudara kan sering, saya suka cerita, tiba-tiba ada kambing yang berteriak, ada yang terjerat. Dan Tuhan berkata, stop, aku sudah tahu bahwa kamu mengasihi aku lebih dari Ishak. Ketika Tuhan melihat saya tidak mengasihi tanah 4.500, Tuhan berikan tanah yang lebih besar, 12 hektar untuk gereja kita. Wow, dan dari 12 hektar, ketika tanah itu saya pakai untuk menolong orang-orang miskin, gereja kita menolong orang-orang lain, gereja lain. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan kasih 100 hektar. Jadi kalau saudara belajar punya love encounter, kamu punya perjumpaan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, saudara akan menjumpai Allah Jehovah Jireh di sana. Sekarang perhatikan, apa sih Pak arti kata Moria? Moria, tadi barusan saya cari di DeepSeek. Moria itu bicara tentang vision atau the place of vision, tempat di mana kita menerima visi yang datang dari Tuhan. Jadi sometimes Tuhan itu sengaja, dia ingin membuat supaya Abraham bisa menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tapi untuk sampai ke visi itu, dia harus naik ke atas Gunung Moria. Dan terbukti, dan sekarang kita tahu Bapak Abraham punya banyak anak. Kenapa lahir, kalau saudara tanya kenapa lahir dari 4.500, timbul mujizat lagi. Untuk demi visi, lahir 12 hektar. 2 hektar lagi dikerjakan sesuai dengan visinya Tuhan, lahir untuk demi visi. Lahirlah Jehovah Jireh, dan lahir pula tanah 100 hektar. Saya percaya kalau kita faithful, setia dengan tanah, mengerjakan tanah 100 hektar, ya Tuhan bisa kasih 1.000 hektar. Ini saya bukan lagi ngomong Tuhan bicara, enggak, saya enggak. Cuman ini prinsip, kalau saudara setia dengan 100 hektar dan saudara kerjakan, Tuhan bisa memberikan 1.000 hektar. Nah, amen. Kalau saudara bisa bertemu dengan Tuhan di dalam love encounter, saudara akan merasakan bahwa tidak ada di dalam dunia ini yang melekat, saudara, tidak ada. Kedudukan tidak akan bisa melekat. Apalagi uang tidak akan bisa melekat. Karena love is sacrifice. Saudara, karena cinta kita kepada Tuhan, maka kita belajar untuk memberikan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Saudara, kalau cinta Tuhan, kalau ada orang yang cinta Tuhan, kadang-kadang saya bingung ya, di YouTube itu memberi 10% aja rame. Wah, itu 10% itu perjanjian lama, baru 10%. Belum 20%. Apalagi kalau seluruhnya. Saudara, makanya tadi jawabannya apa? Sukar, kenapa? Semuanya diminta. Tapi saya mau cerita ya, kalau saudara itu menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan juga akan membuat saudara ketemu dengan Tuhan yang dirinya menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh. Kamu tidak akan pernah kekurangan sepanjang umur hidup. Saya baru bicara 2, nanti kita lanjutkan pada mesbah berikutnya. Dan Ibu Flora akan berdoa. Kita nyanyikan lagu ini, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih
sekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapa, terima kasih Engkau memberikan firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Ya, Dan biarlah kami makin memahami, Tuhan. Ajari kami hidup dengan bersungguh hati kepadamu. Dan kami membawa semua yang terbaik, sebab hidup kami pun pemberian daripadamu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sepakat kami berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu. ya, Kami bawa dalam doa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. ya Tuhan. Baik mereka yang terbaring di rumah sakit maupun yang sedang dalam perawatan Yes, di rumah. Kami berdoa, kami minta Tuhan kesembuhan daripadamu. Dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak-Mu boleh mengalami kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan yang berlimpah-limpah. Aku berdoa buat mereka yang mengalami sakit jantung, yang mengalami gangguan pada paru-parunya oleh bilur-bilur Yesus. Anak-anak-Mu disembuhkan. Aku berdoa mereka yang sedang menjalankan kemoterapi atau radiasi Tuhan untuk penanganan kanker. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus Engkau menyembuhkan anak. Ya, Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Sebab kami percaya kesembuhan yang sejati hanya datang daripada-Mu. Ya, Berikan sukacita Tuhan, berikan hati yang gembira dan penuh ucapan syukur. Sebab kami percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa malam ini Tuhan buat anak-anak-Mu yang mengalami gangguan pada sendinya, lutut dan tulangnya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau menolong dan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bawa dalam doa kami untuk pekerjaan Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, mereka yang rindu untuk bisa bekerja, Tuhan tunjukkan kemana mereka harus bekerja. Ya, Baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tuhan, kami percaya Engkau pasti hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. ya, Engkau mau memberi nasihat, karena itu biarlah kami dengar-dengaran. Kami belajar mengikuti apa yang menyenangkan Tuhan, bukan apa yang menyenangkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu, biar Engkau melihara kesehatan mereka Tuhan. Keluarga demi keluarga Kau persatukan. Biarlah hati Bapa kembali kepada anak-anaknya dan hati anak kembali kepada Bapa-bapanya. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Aku berdoa Tuhan, persatukan setiap rumah tangga Tuhan. Kami berdoa supaya keluarga menjadi satu. Dan kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sedang mengurus untuk penjualan aset atau sedang menghadapi yang sedang menghadapi pengadilan Tuhan. Aku berdoa tangan-Mu membela Tuhan. Tangan-Mu membela, aku berdoa biar kebenaran-Mu dinyatakan. Di tengah-tengah segala situasi yang rasanya begitu buntu, kami berseru kepada nama Tuhan. Kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Tuhan. Ketika sepertinya semua jalan buntu, Engkau menyediakan pertolongan dari atas Tuhan. Dan tangan-Mu tidak tersembunyi bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada mesbah berikutnya. God bless you all.